wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam hidup ini akan banyak hal-hal yang tidak kita duga, tidak kita sangka, akan banyak. Bahkan ada yang berbalik dengan keinginan dan harapan kita. Tetapi bagi orang-orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah, apapun yang Allah tetapkan pasti baik, walaupun sangat berbeda dengan yang kita inginkan, walaupun berlawanan dengan yang kita cita-citakan. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Yang buruk itu adalah kalau kita berburuk sangka kepada Allah. Yang buruk itu adalah kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Yang buruk itu adalah kita tidak mensyukuri yang lebih banyak dibanding dengan yang tidak cocoknya. Yang buruk itu adalah yang tidak bersabar. Yang buruk itu adalah yang tidak bertobat. Yang buruk itu adalah yang tidak menyempurnakan ikhtiar. Biasanya kalau datang kejadian, kita suka ingin curhat. Banyaknya orang ketika ada kejadian dia menggapai, justru yang digapai yang jauh. Dia angkat telepon, dia ngomong sana sini, dia cari kawan, dia curhat sana sini. Ingat baik-baik, kalau kita curhat kepada orang yang tidak pada tempatnya, ingat baik-baik, tidak semua orang sanggup memikul amanah mendengar curhat. Dia curhat ke kita atau kita curhat ke seseorang, tolong digarisbawahi ini efeknya ya. Kalau kita curhat ke orang, orang itu kalau kurang amanah, dia akan menyebarkan curhat kita. Dan sejengkal jadi sedepak, sedepak jadi sohasta, akibatnya jadi fitnah menyebar gara-gara curhat yang tidak pada tempatnya. Kerugian yang kedua, orang yang curhat ke kita, dia akan masuk ke dalam kehidupan kita. Dia akan ikut terus-menerus, ikut ngatur, ikut memberikan masukan, larangan. Artinya kita sudah diintervensi oleh orang itu. Dan ini akan membuat hidup kita tidak nyaman. Nanti dia akan konsultasi ke sana sini dengan versinya, karena sejengkal jadi sedepak. Nanti kalau ketemu orang yang diajak ngobrol pun akan ikut masuk ke dalam kehidupan. Makanya orang yang paling suka curhat kepada orang yang tidak tepat, itu akan jauh lebih ruwet hidupnya. Akan lebih rumit karena masukan-masukannya juga belum tentu benar. Jadi bagaimana kalau nanti ada masalah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Silakan dibacakan ayatnya hadirin. Surat Al-Baqarah ayat 45-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadikanlah salat, sabat dan salat sebagai penolongmu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi memang tahan diri dan salat. Inilah sebetulnya yang lebih membuka pertolongan Allah daripada celetak-celetuk, kecawas-kecewis, telepon sana, telepon sini, SMS sana, SMS sini, BB sana, BB situ. Siapa yang mau kita mintai tolong? Manusia, enggak tahu apa-apa.
kecuali yang Allah kehendaki, sedikit tahu. Manusia lemah kecuali yang dikuatkan Allah. Tapi kalau kita sujud kepada Allah, sholat, nah itu benar. Sebelum bicara ke siapa-siapa, coba sholat dulu. Tapi tadi dinyatakan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Kecuali itu semua itu berat, kecuali yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang yakin kepada Allah. Gini hadirin, kalau mau tahu rahasianya khusyuk, kata orang-orang ya, saya juga ingin seperti ini. Lihat orang khusyuk, beragam cara khusyuk. Orang yang melamar tuh ke calon mertua khusyuk tuh. Pak, saya akan khusyuk, nggak pernah berpaling, serius. Termasuk yang pinjam uang di BMT atau yang ke masjid perlu uang juga pada khusyuk bicaranya. Yang mendengarkan vonis hakim juga khusyuk. Jadi makin harap, makin takut, sebetulnya makin khusyuk. Seperti doa, siapa doa orang yang khusyuk? Yang paling berharap dikabulkan oleh Allah doanya, itu khusyuk. Yang kurang berharap, kurang khusyuk, benar? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 amin. Itu pasti kurang ngarep-ngarep tuh. Tapi yang ngarep-ngarep khusyuk. Dengan kata lain, orang yang paling yakin kepada Allah bahwa Allah lah satu-satunya, hanya Allah yang kuasa menolong kita, hanya Allah satu-satunya yang bisa melapangkan urusan, menenteramkan hati, membuka pintu pertolongan, hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cuma satu-satunya. Kalau Allah nolong akan ada jalan. Kalau Allah tidak nolong, tidak ada jalan. Makanya menjerit kepada siapapun, bersimbah air mata di depan siapapun, menghibah, memelah sujud kepada siapapun, kalau Allah tidak menghendaki pertolongan, pasti tidak ada. Begitulah hadirin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini mutlak harus kita yakini. Ini akan membawa kepada sholat kita jadi khusyuk. Kita tidak akan gampang curhat kepada siapapun. Tenang, tenang. Semua masalah kita ada dalam kekuasaan Allah. Semua masalah kita Allah sudah tahu semuanya. Enak kan? Kalau ke orang dia nggak ngerti, bodoh, nggak ngerti, salah persepsi, begitu. Tapi kalau ke Allah dulu, nanti Allah yang ngatur kepada siapa. Kalau kita kan bukan nabi, jadi datangnya jawaban tidak dalam bentuk wahyu, tapi nanti Allah kalau mau memberikan jawaban ke kita, macam-macam jalannya. Digerakkan kita ketemu dengan seseorang yang memang Allah titipi ilmunya, Allah titipi kematangan jiwanya, Allah titipi kebersihan hatinya, sehingga bisa jadi jalan solusi bagi kita tanpa jadi fitnah. Tapi bagi orang-orang yang tidak yakin ke Allah, ciri khasnya adalah suka sekali curhat kepada sembarang orang. Itu orang-orang yang bukan menginginkan solusi, tapi biasa menambah masalah baru dalam hidupnya. Adik-adik, para santri, ibu bapak, ini termasuk santri masa keemasan, jangan sembarang curhat ya, kecuali kepada Allah dulu, nanti oleh Allah diatur. Pasti Allah lihat, siapa ibu-ibu yang curhat ke Allah pasti dilihat, pasti didengar. Curhatnya pakai bahasa Jawa boleh tidak? Karena saya orang Jawa. Boleh bu. Ya Allah Gusti singapunten kula durung saged basa Jawa, itu terus ya. Minta jung ke Allah, dan Allah juga yang menciptakan bahasa Jawa ya. Pokoknya minta sing ikhlas, sing khusyuk, sing bulat. Sebetulnya tidak doa juga sih, Allah udah tahu masalah kita, karena yang menimpa kita juga izin Allah.
Tapi kita disuruh doa itu untuk menunjukkan bahwa kita tuh memang hambanya dan Allah Tuhan kita. Supaya kita tuh nggak ngarap-ngarap dari selain Dia. Nanti diatur, biasanya nanti dikasih tenang dulu oleh Allah, atau dibuka hati kita bisa melihat dosa-dosa kita, penyebab ujian ini datang. Itu udah rezeki tuh. Pokoknya rezeki yang mahal kalau hati kita dibuat oleh Allah, bisa senang untuk mengetahui dosa-dosa, kesalahan, lalu bersimpuh, sujud. Ciri-ciri Allah mau nolong, udah tahu belum Bu? Halo? Belum? Nah, ciri-ciri awal Allah mau nolong kalau kita, yaitu dibukakan hati kita untuk bisa mengenali dosa dan kesalahan kita. Itu ciri-ciri awalnya. Ciri-ciri awal mau tenang, ciri-ciri awal mau ditolong oleh Allah adalah dibukakan hati kita untuk bisa tobat, bisa mengenali dosa, bisa berlinang air mata, menangisi dosa, bukan menangisi masalah, ya. Maaf. Kalau menangisi masalah, banyaknya di nggak ridho kepada takdir. Kalau menangisi dosa, itu lebih kepada menghilangkan sumber masalahnya. Kalau menangisi masalah, banyaknya sih nggak ridho kepada ketentuan Allah. Ridho nggak ridho tetap harus diterima kalau sudah terjadi. Lebih baik kita fokus kepada sumber pengundang masalahnya. Semua kepahitan itu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah dosa dan kesalahan kita. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nah, mudah-mudahan ibu bapak sekalian, rekan-rekan, mulai sekarang kita latih tahan diri untuk sembarang curhat. Itu bisa menimbulkan masalah. Satu, yang dicurhati kita belum tentu orang yang tepat, orang yang kuat memegang amanah, sehingga dia menyebarkan ke sana sini dan jadi fitnah. Yang kedua, orang yang kita sudah curhat, kita akan terus diintervensi, orang itu akan masuk terus ikut ngurusi urusan kita. Dan yang ketiga, sebetulnya kita sedang mempermalukan diri kita sendiri. Orang curhat itu lebih menceritakan kelemahan dirinya kalau tidak pada tempatnya. Tapi kalau ke Allah dulu, nanti Allah bimbing, kita akan curhat kepada orang yang ahlinya, insya Allah menjadi bagian dari solusi. Orang yang ahlinya itu orang yang amanah, yang ilmu, amal, dan hatinya sama. Jadi tidak akan berkhianat kepada amanah. Biasanya orang-orang seperti itulah yang jadi jalan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah tahu kepada siapapun yang bersimpuh, sujud, sholat, berharapannya kepadanya. Percayalah, Allah lah penggenggam segala-galanya. Apapun yang kita takuti ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Apapun yang kita inginkan pasti ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menimpa kita illa biiznillah. Demikian hadirin. Mudah-mudahan guru kita sudah bersama kita. Ada di pesantren Darut Tauhid. Makasih, Pak. Simpen aja dulu. Punten, makasih. Halo, Pak Miftah sudah bersama kita? Belum, masih dihubungi. Masih berusaha dihubungi. Kalau sudah tersambung, potong saja pembicaraan ya. Hadirin, alhamdulillah kemarin kajian pertama di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Kajian pertama berseri ya, kajian tauhid. Jadi Darut Tauhid di Jakarta sudah ada masjid di Jalan Cipaku 1 nomor 18. Alhamdulillah di tanah wakaf seluas 850 meter dibangun partai. Alhamdulillah. Dari mulai menyewa kamar, satu kamar mirip dengan ini Masjid Darut Tauhid ini mirip. Dulu nyewa Jakarta, di Jakarta nyewa satu kamar, kemudian satu lantai, kemudian garasinya dijadikan masjid, kemudian alhamdulillah oleh pemiliknya akhirnya diwakafkan, dan mewakafkannya juga berikut dengan uang. Di sana sudah sangat mahal ya tanah, tapi begitulah Allah menghendaki. Masjid Darut Tauhid ini juga dulu begitu, asalnya nyewa sebuah kamar, lama-lama ngontrak satu
berapa sekitar 20 kamar, lama-lama ruang tamunya jadikan masjid dan sekarang jadi masjid seperti ini. Alhamdulillah, semua masjid adalah rumah Allah, Allah sendiri yang membangun. Kita cuma jadi jalan saja, ya. Tidak boleh merasa berjasa, karena sebelum ada kita pun catatan adanya masjid ini sudah ada di Lauh Mahfuz. Yang untung adalah kalau kita dilibatkan menjadi jalan terwujudnya rumah Allah ini. Halo? Pak Arif? Ya, belum terhubung, Pak. Masih berusaha dihubungi, ya. Atau beliau masih umroh kah? Kurang tahu, Pak, tapi masih dihubungi oleh operator di sini, ya. Baik. Terima kasih. Jadi sejarahnya begitu dulu. Dulu di Jakarta dakwah itu asalnya di emperan toko di ruko. Dari sana pindah ke, sesudah di emperan toko pindah ke Sunda Kelapa di aulanya, di tempat basket. Lama-lama ke Sunda Kelapa, masjidnya lama-lama pindah ke Al-Azhar, lama-lama pindah ke Istiqlal. Sekarang di Istiqlal sudah 2014, sebentar nih, kali-kali dulu. Sudah 14 tahun di Istiqlal. Alhamdulillah. Dan akhirnya ada masjid, ada pesantren di Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan, karena itu di kota dan dekat gereja, ya. Mudah-mudahan nanti Allah takdirkan tanah-tanah di kiri kanannya juga diwakafkan, sehingga akan ada pesantren di tengah kota. Masya Allah, kalau harus beli mahal. Kalau 1 meter 20 juta kali berapa? Sekitar 20 miliaran, biarinlah kecil bagi Allah. Semua tanah milik Allah, semua rumah milik Allah. Kalau Allah kehendaki, pasti terjadi. Kalau Allah belum menghendaki, belum terjadi. Makanya jangan suka minta-minta ke orang kalau mau ngebangun masjid, tapi bagi-bagi ke orang-orang. Bagi-bagi ladang amal, ya. Jangan tolonglah, sumbanglah kami, tolonglah. Enggak, saudara mau minta tolong. Saudara mau ditolong, sok tuh diberi kesempatan mau berwakaf. Pahalanya buat saudara ngalir sampai yaumal kiamah. Gitu. Alhamdulillah, ada yang ngasih, ada yang tetap enggak, ya. Halo? Iya, masih belum terhubung, Pak. Masih coba terus dihubungi Pak Miftah kali ini, ya. Ya, sudah dicek sebelumnya? Sudah. Kapan sebelumnya? Ini sedang diproses juga sama operator di sini, ya. Iya. Begitulah para pendengar, baik. Sebetulnya sudah waktunya, beliau biasanya sudah mengisi ilmu. Oh iya, 2014 ini insya Allah akan mengurangi jadwal ceramah keluar. Jadi para pengundang mohon maaf andai kata banyak yang tidak terpenuhi. Jadi mau apa fokusnya? Fokusnya adalah di ngurus pesantren sambil belajar lagi lebih banyak, dan mungkin penggunaan media akan lebih dioptimalkan. Selain radio, boleh jadi mulai tahun ini ada acara seperti ini di TV, ya, yang berseri kajian tauhid lewat TV nasional. Wallahu alam, kemarin sudah direncanakan seperti itu, dan siarannya akan pagi. Jadi jam 4 pagi sebelum para pemirsa bangun siaran. Nah, pas pemirsa bangun saya sudah selesai. Gitulah ya, ini rahasia, ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kajian ini bisa lebih bermakna. Bagaimana nih? Halo, Arif? Iya, masih berusaha dihubungkan ke MJatan. Sebentar. Terakhir kontak kapan? Kemarin sore sudah dicek? Kemarin sore wallahualam belum tahu, Pak. Belum? Arif? Oke. Tenang, jangan gugup. Kalau ada itu tergugup. Kenapa sih Rif kalau ngobrol sama jadi gugup gini? Hanya yang salah ya. Enggak, yang bertugas mengontak Pak Miftah ini bukan Arif, Pak. Iya, baik. Pelajaran besok cek-recek sebelumnya, ya. Iya, insya Allah.
Pokoknya apapun yang dilakukan besok, hari ini dicek. Ya oleh petugas lah. Baik para pendengar, pasti ada hikmahnya. Insya Allah kajian di Darut Tauhid setiap asar Al-Hikam juga bisa ditayangkan lewat internet. Dan malam harinya adalah kajian Asmaul Husna, kajian Tauhid. Ada yang nanya kenapa sih senang banget kepada kajian Tauhid? Ya karena hati itu tidak akan bisa bersih kecuali dengan mengenal Allah dulu. Kalau kita tahu Allah yang ngebagikan rezeki, kita tidak akan berbuat licik. Kalau kita tahu bahwa yang menentukan kemuliaan itu adalah Allah, kita tidak akan takut oleh penghinaan orang. Kalau kita tahu yang menyelesaikan masalah itu adalah Allah semata, kita tidak akan lari ke sana sini. Kalau kita tahu bahwa yang membagikan karunia itu adalah Allah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah pemberi karunia, kita tidak akan menghibah, memelas kepada makhluk. Tetapi kalau orang-orang yang tidak kenal ke Allah, ya begitulah, galau setiap waktu, lari ke sana sini, dan hidupnya tidak akan penuh ketenangan, tidak juga kemuliaan. Silakan Arif. Mendapat kabar dari Pak Miftah lewat operator, disampaikan beliau baru saja sampai rumah dan hari ini belum bisa mengisi katanya. Baik, semoga niat beliau sudah jadi amal. Oh, dari luar kota? Ya, memang dakwah begitu. Juga baru sampai jam 1:30 tadi malam karena jalan macet sekali di tolnya itu. Ya, semuanya pasti ada hikmahnya. Demikian para pendengar, kepada adik-adik yang baru mulai sekolah lagi, jangan sampai turun ya. Jangan sampai turun kualitasnya gara-gara liburan. Liburan itu sebetulnya seharusnya merefreshing pikiran, fisik. Kalau turun-turun terus ya rugi. Selalu datang dengan semangat baru. Siap semuanya hadirin? Bu, siap Bu? Mana suaranya Bu? Kurang mantap? Kepanjangan Bu? Nah, cap ibu-ibu. Maaf ya Bu ya, sebagai santri baru harus nurut ya. Ini kelompok baru masa keemasan, baru bergabung. Ini santri biru ada yang baru? Darul Qalbiyah? Belum? Baik, baik. Baik, kita akan simak para penelpon. Silakan penelpon. Di line interaktif kami dengan menghubungi 022-201-7076. Sekali lagi di nomor telepon kami 022-201-7076. Yang berada di luar negeri atau luar Indonesia, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia 62-201-7076. Kalau belum ada, AA akan dialog nih dengan. Baik, adek, siapa yang kemarin ikut latihan? Acungkan tangan. Ada ikut berlatih? Boleh AA bisa bicara sebentar? Silakan, siapa perwakilannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya yang ngucapin salam, ya udahlah nggak apa-apa. Terbalik sedikit. Nama? Agus Setiawana. Kelas? Kelas 10. 10 teh? Kelas 1. Kelas 1 SMK ya. Baik, kemarin ikut pelatihan apa Dek? Ikut pelatihan kepemimpinan siswa. Kepemimpinan siswa. Alhamdulillah di Secapa. Berapa lama? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Alhamdulillah. Apa yang didapat? Yang didapat kami di sana dilatih siap untuk memimpin dan dipimpin. Siap untuk memimpin dan dipimpin, siap untuk dipimpin dan siap untuk memimpin, gitu ya? Ya. Bagaimana artinya itu? Jadi kata pelatih, kita yakini bahwa kita adalah setidaknya bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu, kita dari sebelum memimpin orang lain, dan kita juga pasti akan dewasa dan pasti akan berkeluarga, akan memimpin keluarga gitu. Jadi tidak bisa orang memimpin orang lain sebelum diawali memimpin dirinya sendiri. Iya. Apa saja dari diri sendiri yang harus dipimpin?
perilaku, mungkin sikap. Kok mungkin? Kan? Di sana dilatih seperti itu ya? Ya, kedisiplinan. Apa saja yang dilatihkan di sana coba? Kedisiplinan, perilaku juga, bagaimana sikap terhadap sesama yang lebih tua dari kita dan juga yang lebih muda dari kita. Terus lagi kesigapan, ketepatan waktu, sholat juga tepat waktu, bangun malam untuk sholat Tepat waktu. Jadi ritmenya bagaimana selama latihan itu? Pertama bangun jam 3. Jam 3 terus bangun. Jam 3 bangun, terus kita kembali ke barak, ganti baju, olahraga. Sudah itu sholat duha, makan, mengisi materi. Semuanya harus selalu tepat ya? Iya, sholat duhur dan sebagainya. Baris berbaris? Baris berbaris, sikap diam, PBB dan lain sebagainya gitu. Senang? Senang. Perubahan apa yang dirasakan? Mungkin lebih ke sikap, lebih ke sigapan juga. Ya, lihat sekarang lebih sigap lagi ya. Ya. Harus terus itu diawetkan. Jangan sampai angkat-angkat ayam. Saya harus jemput karena tidak boleh ngomong itu ya. Apa artinya, Dek? Jangan sampai hanya angat-angat sebentar, udah itu kendor lagi. Penting tidak pelatihan seperti ini menurut Adek? Penting. Penting. Bagus, alhamdulillah. Hadirin terima kasih, ini kemarin kerjasama dengan Secapa, adik-adik ini masuk ke barak. Seneng enggak barak seperti itu? Senang. Seneng ya? Ya. Bagusan mana barak itu dengan barak pesantren kita kan? Kalau untuk pengondisian lebih ringan barak, jadi lebih enak gitu untuk merapikan dan lain sebagainya. Ya, makanya sebentar lagi adik-adik mau dipindahkan ke barak lah. Masalahnya belum dibangun baraknya, jadi ada tenda aja dulu ya. Kalau barak tuh enak deh, pas bangun sama tidur sama, betul? Kapan mati lampu dimatikan, turun apel malam sebelum tidur dihitungnya gampang. Ya. Cocok nih kalau pesantren kita seperti barak aja nanti. Kenapa ketawa? Takutnya gak sepaham sama teman-teman. Jangan takut. Dengan gitu. Jangan suka takut oleh orang ya. Ya. Bagi saya lebih cocok bentuk barak gitu ya. Orang nanti ada yang nggak cocok gak apa-apa. Yang menentukan pesantren ya. Ya. Baik, terima kasih ya. Ikut juga enggak? Ini kelas 2 ya. Nah, saudaraku sekalian, ini tolong digarisbawahi bahwa belajar dan berlatih tiada henti adalah investasi. Jadi setiap ada kesempatan ikut belajar, setiap ada kesempatan ikut berlatih. Kalau niatnya lurus pasti nggak rugi tuh. Yang niatnya salah juga dapat dunia aja, tapi kalau niatnya lurus dunia dapat, akhirat dapat. Nanti adik-adik kalau ada kesempatan terjun payung, ikut terjun, yakin ke bawah lah ya. Kalau ada nanti latihan apa gitu, memanah, berkuda, seperti itu kan, wah saya ingin latihan sunnah Rasul berkuda, ada tuh di Salman ya. Itu mahal 50.000, ada yang lebih murah tapi capek deh, mau? Kuda lumping. Kita yang loncat, kita yang lari ya, kudanya mencengar-cengir sendiri. Nah hadirin sekalian, terima kasih para pendengar yang mau menitipkan anaknya, mohon doa ya. Karena kami sedang membangun pesantren ini. Jadi yang laki-laki ini rencananya dipindahkan kelas 1-nya nanti ke Eko Pesantren. Itu kan harus membangun lokal-lokal baru tuh. Minimal 4 lokal karena 2 kelas 30-30. Jadi 60 satu angkatan tuh, SMP 60, SMK 60, SMA KU 60, Aliyah 60. Jadi ada 240 nanti santri baru. Tapi kan nggak ada uangnya buat ngebangun. Pertama santrinya juga belum daftarnya, ya. Apalagi bayarnya. Tapi bangunan kan harus ada duluan. Kemarin ke Mekah, ya Allah, Engkaulah satu-satunya pemilik bangunan yang sudah ada maupun yang belum ada. Izin Allah tuh ada 4
ada satu dari sebuah perusahaan, saya senang ilmu tauhid, saya senang lihat eko pesantren. Udahlah CSR dari perusahaan kami satu bangunan, alhamdulillah. Ada lagi, saya ini kontraktor A. Udahlah saya bangunkan. Ada satu lagi, ada lagi pengusaha ayam. Saya nggak bisa sekaligus ngebangun. Tapi bagaimana kalau 25 juta tiap bulan? Bagus ya, alhamdulillah ya. Ada juga nih kemarin anak saya di SMP kasihan desek-desekan di sana. Udahlah dari saya aja satu bangun lagi 4. Gitulah kalau Allah ngebulak-balik hati. Ya. Dah jadi bangunan di sana insya Allah ada. Yang sekarang akan dibangun rame-rame yaitu pesantrennya Ustadz Suhud. Di sini nih kemarin sudah lihat gambarnya, kapasitasnya 270 santri akhwat. Nanti jadi kepada ibu-ibu yang menginginkan putrinya hafizah, kemudian punya kemampuan seorang ibu rumah tangga yang profesional, misalkan memandikan anak itu ya sambil nyuci piring, nyuci baju, nyuci anak, disatukan yang sekaligus dimasukkan ke dalam mesin cuci ya. Hadirin, karena diperlukan ibu yang tidak cuma bisa ngomong ya, ibu yang mengerti. Jadi seorang ibu dalam pemahaman saya itu bukan yang bisa bicara, tapi yang betul-betul sama antara perkataan, sikap dan hatinya. Bukan hanya bisa melahirkan, karena perkara melahirkan kucing juga bisa ya, dan tidak memerlukan bidan kucing itu. Jadi perkara bagaimana profesional mengurus, jadi hafizah, jadi seorang ibu profesional mengerti manajemen keuangan keluarga, bagaimana mengerti psikologi anak, berdialog dengan anak dengan baik, bagaimana mengatur sebuah sistem dalam keluarga anak sehingga tahu kedisiplinan, tahu rapi, tahu ini penting. Jadi ibu tuh bukan hanya jadi seorang wanita yang bisa melahirkan, dan juga tidak cukup hanya dengan tahu agama, tapi dan sangat tidak cukup dengan bisa ceramah, tapi benar-benar wujud di rumah tuh seorang pemimpin di rumah, mewakili suami di dalam memanage keluarga. Mau seperti itu? Yang mau yang mana nih? Ikhwan, ada minat punya istri deh, bagaimana menurut Adede? Cocok enggak? Cocok kan? Bagaimana pendapatnya dengan program barusan? Hafizah profesional, ibu rumah tangga profesional. Tolong dijawab deh. Ingin untuk Maaf hadirin, ini kelas 2 sih jadi gugup jawabannya. Cocok nggak? Ada ingin nggak punya istri seperti itu? ingin lah. Tapi kan baru kelas 2 SMK. Persiapan. Oh persiapan, bagus, bagus. Terima kasih. Begitu. Nah bangunannya kita akan bangun sama-sama. Siap ini semua? Para pendengar siap? Patungan ya. Wakaf tiap bulan canangkan. Ada misalkan saya bertekad setiap bulan 10.000 dari bekal saya. Saya dibekali oleh orang tua saya 20.000 dalam sebulan, 10.000 untuk bekal akhirat saya. Nanti mungkin jadi sebuah batako ya, tapi akan ngalir terus pahalanya. Saya 100.000 siap, Allah Maha tahu tekad ini. Saya tidak akan beritahu karena barusan sudah. Saya 1 juta, kemarin ada teman saya 2 juta tiap bulan, ada yang saya 25 juta. Itu semuanya dengan Allah urusannya, bukan dengan saya. Saya mah cuman seksi kompor begini, manas-manasin. Mudah-mudahan dapat pahala, dan saya juga harus ngeluarin ya. Jangan udah kumpul saya bagian ngomporin aja. Enggak, harus juga melakukannya. Karena Allah tahu siapa yang bagian nyuruh dan tidak melakukannya, Allah tahu. Senang nanti bangunan itu ada, para muslimahnya belajar di sana, kita semua kebagian pahalanya. Siap semuanya? Para pendengar siap? Boleh sekarang telepon ya. Kembali kami undang Anda untuk bergabung di nomor telepon 022-201-7076. Alhamdulillah sudah ada yang terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.